Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Yuliansah, mahasiswa PTQ calon guru Universitas Trunojoyo tahun 2024 gelombang kedua. Pada kesempatan ini akan memaparkan praktik baik di UPTD SD Negeri Bilapora 3, yaitu menguatkan langkah belajar, scaffolding dalam zona perkembangan proksimal atau CPD. Praktik baik ini saya laksanakan di tempat praktik pengalaman lapang PPD calon guru, yaitu di UPTD SDN Negeri Bilapora 3, kelas 5. Melalui asesmen diagnostik, saya menemukan variasi kemampuan peserta didik dalam mengenal dan membandingkan bangun datar. Beberapa siswa mampu mengaitkan sifat-sifat bangun datar dengan tepat, namun beberapa yang lain masih kesulitan menunjukkan perbedaan dasar bangun datar. Inilah bentuk nyata dari Zone of Proximal Development menurut Vygotsky, yaitu jarak antara kemampuan aktual siswa saat belajar sendiri dan potensi yang bisa dicapai jika didampingi oleh orang dewasa atau didampingi oleh teman sebaya. Untuk menjawab tantangan perbedaan kemampuan pada siswa tersebut, saya merancang strategi pembelajaran berbasis scaffolding yang sistematis dan kontekstual dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau PARL dan model Problem Based Learning atau PBL. Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan siswa menjadi 3 kategori, yaitu low, middle, dan high. Setelah melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik, saya melakukan pengelompokan diferensiatif, di mana siswa dibagi sesuai dengan kemampuan awalnya. Kelompok low fokus mengenal bentuk dan ciri-ciri dasar, kelompok middle membandingkan karakteristik, kelompok high menganalisis hubungan antar bangun. Dalam pemberian scaffolding, saya melakukan pendampingan dengan cara yang berbeda, yaitu kelompok middle diberikan pendampingan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau prompting question, seperti apa yang membedakan sudut persegi dan belah ketupat. Kemudian, untuk kelompok high diarahkan untuk berpikir analisis dan menyusun dari sebuah argumen. Sedangkan untuk kelompok low, saya melakukan scaffolding dengan menggunakan contoh konkret dan pertanyaan secara langsung untuk memandu pemahaman peserta didik kelompok ini. Scaffolding untuk kelompok ini dilakukan secara bertahap. Pertama, saya menampilkan gambar, selanjutnya menuntun mereka untuk menyebutkan ciri sederhana dari persegi, belah ketupat, dan persegi panjang. Pada tahap selanjutnya, siswa dibiarkan untuk mengerjakan secara berkelompok mengerjakan KKID sederhana. Setelah semua kelompok menyelesaikan diskusinya, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di mana semua kelompok menyajikan hasil analisis mereka. Tahap terakhir yaitu melakukan penguatan terhadap apa yang telah disampaikan peserta didik saat presentasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Scaffolding merupakan bagian integral dalam pendekatan konstruktivis. Menurut Wood, Brunner, dan Ross 1976, scaffolding adalah dukungan temporer untuk membantu siswa menyampaikan tugas yang berada di luar kemampuan mandirinya. Penerapan scaffolding juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya siswa. Pendekatan ini sejalan dengan teori sosiokultural Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Sebagai seorang guru, kita harus terus membaca kebutuhan siswa, menyediakan bantuan secukupnya, dan secara bertahap melepaskan dukungan tersebut agar siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hammond dan Gibson tahun 2005. Hasilnya adalah peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif, dan peserta didik dapat
mencapai perkembangan sesuai potensi optimalnya. Jadi, scaffolding bukan hanya sekedar teknik, tapi wujud dari sebuah kepedulian. Saat kita memberikan tantangan yang sesuai dan hadir mendampingi dengan tepat, anak-anak akan tumbuh melampaui dari harapan kita. Mari kita ajar mereka dalam zona yang paling bermakna.